Indonesia telah mulai vaksinasi massal COVID-19. Juru bicara dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan vaksinasi COVID-19 yang menyasar 181,5 juta orang ditargetkan selesai dalam waktu 15 bulan. Indonesia membutuhkan waktu 15 bulan untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Apa yang dimaksud Bapak Menteri, maksudnya Menteri Kesehatan, bahwa 3,5 tahun itu adalah proyeksi penyelesaian vaksinasi untuk seluruh dunia. Begitu ujar jubir vaksin Siti Nadia Tarmizi yang sekaligus mengklarifikasi pemberitaan jika Indonesia butuh 3,5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasi tersebut. Betulkah kita mampu secara matematis menyelesaikan vaksinasi dalam waktu 15 bulan? Nanti dijawab Pak Zubairi Jurban. Tapi saya mau menyapa dulu Pak Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nurdin, hari ini kami dengar katanya Pak Nurdin sebenarnya terjadwal untuk mendapatkan vaksinasi tapi batal. Kenapa Pak? Ya, jadi tadi itu sudah diatur ya bahwa dimulai dari gubernur, terus wakil gubernur, terus berurut pada seluruh Forkopimda ya. Nah, melalui screening yang dilakukan oleh tim dokter ya, semua persyaratan saya penuhi ya, tinggal satu. Kebetulan istri saya ya kena COVID, ya sehingga menurut tim dokter ini tidak bisa untuk dilanjutkan mendapatkan vaksin. Nah, termasuk juga beberapa teman-teman Forkopimda yang kebetulan juga terkonfirmasi terjangkit COVID. Ya, itu juga nggak bisa dapat. Nah, saya sampaikan bagaimana dengan nakes-nakes yang setiap hari melayani pasien-pasien COVID. Oke. Padahal kita sebenarnya pengen banget ya kalau bisa kita udah. Tapi memang ada persyaratannya ya Pak Nurdin ya? Iya. Nanti coba akan dijawab Pak Zubairi. Tapi yang saya tadi sudah tanyakan kepada Kang Emil dan Mas Emil adalah di wilayah masing-masing bagaimana timeline untuk vaksinasinya. Kalau di tempat Anda di Sulawesi Selatan, penjadwalannya seperti apa? Timelinenya seperti apa? Ya, kita tadi udah launching ya. Jadi kita mengawali tadi untuk penyelenggaraan vaksin, dan kita sudah atur, kita mulai dari 3 kabupaten kota, Makassar, Maros, dan Goa. Ya, kita berharap awal Februari kita akan masuk ke 21 kabupaten kota yang lain. Ya, jadi kita akan segera persiapkan untuk distribusi ya. Yang pasti saya ingin sampaikan 470 puskesmas dan ada 30 klinik kita sudah persiapkan di seluruh Sulawesi Selatan. Dan kita sudah melatih vaksinator itu sekitar 1099. Jadi kita sudah siap. Oke, ini cukup untuk seluruh Sulawesi Selatan, 470 puskesmas, 30 klinik, 1099 vaksinator. Cukup itu? Sudah kita. Tidak ada rencana untuk menambah? Itu cukup Pak. Untuk sementara waktu kita sudah kaji sedemikian rupa. Kalau kemudian pasokan vaksinnya lancar, 470 puskesmas, 30 klinik, 1099 vaksinator untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan, itu berarti kalau nanti vaksinnya datangnya lancar, bisa selesai dalam waktu berapa lama proyeksinya, Pak Gubernur? Kita berharap ini kan total yang akan kita vaksin itu sekitar 59.127 nakes ya. Oke, baru nakes ya berarti ya? Iya, baru nakes. Dan TNI Polri. Untuk berapa lama berarti? Ini tunggu dulu Mbak. Saya belum dapat datanya soal. Oke. Tapi yang jelas berarti ini penerimanya adalah kelompok menerima yang utama lebih dulu ya, belum masyarakat umum ya?
Belum. Oke. Ya. Saya beralih ke Pak Zubairi. Pak Zubairi, ada beberapa pertanyaan. Yang paling dekat dulu tadi pertanyaannya Pak Nurdin, kenapa kalau ada keluarga dekat yang positif COVID-19, seseorang belum boleh divaksinasi lebih dulu? Iya, kalau istrinya Pak Gubernur terinfeksi, ada kemungkinan Pak Gubernurnya juga terinfeksi. Tesnya kan negatif, kadang-kadang tesnya itu baru bisa positif beberapa hari kemudian, jadi di awal-awalnya bisa saja negatif. Jadi ada kemungkinan Pak Gubernurnya sebetulnya positif, nah itu kalau dia vaksinasi nanti memberikan rasa over PD karena merasa kemudian menjadi kebal, padahal sebetulnya sedang ada penyakit yang lagi berjalan. Jadi memang sudah tepat keputusan untuk tidak memberikan sekarang, tapi Ditunda dulu begitu ya? kemudian mungkin sekali perlu. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kedua, kalau melihat dari apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Emil, Mas Emil, dan Pak Nurdin, Anda melihat timeline dari vaksinasi ini sudah berjalan on the right track atau belum, Pak Zubairi? Ya, saya kira on the right track kalau kita melihat laporan-laporan hari ini, termasuk juga misalnya ini contoh lain ada dari Sleman itu dengan 12.000 lebih nakes itu akan selesai dalam 5 hari. Saya kira memang kita semua sudah siap, dan dulu kita kan mempertanyakan, tuh kok udah didistribusikan vaksinnya padahal belum keluar izinnya. Nah, sekarang kita melihat manfaatnya bahwa persiapan yang dulu-dulu dikerjakan itu sebetulnya amat bagus sehingga begitu dimulai bisa cepat. Sudah Saya ada di melihat juga daerah-daerah misalnya, begitu ya? Iya, di Jakarta juga saya lihat di beberapa rumah sakit sudah aktif. Begini, kalau kemudian ada pernyataan dari juru bicara Kemenkes, Mbak Nadia itu waktu itu menyatakan bahwa targetnya 15 bulan, ini visible atau tidak? Harus juga menghitung ketersediaan vaksin, kemampuan kita produksi, dan kemampuan kita membeli. Iya, benar sekali. Karena tentu kita nggak bisa vaksinasi kalau kita kehabisan vaksin di tempat. Jadi memang dan bisa dikatakan sekarang ini banyak negara sedang rebutan dalam tanda petik untuk mendapatkan vaksin. Itu yang mungkin menyebabkan kendala kalau misalnya timbul. Tapi saya harapkan sih, dan sampai sekarang saya yakin bisa diantisipasi itu. Oke, jadi menurut Pak Zubairi, memasang target 15 bulan masih aman-aman saja ya? Iya, aman. Dengan kerja keras aman. Oke, syaratnya itu memang vaksinnya harus ada begitu ya? Iya. Pak, sebelum saya melanjutkan pertanyaan kepada para kepala daerah, saya mau tanya kepada Pak Zubairi dulu, mau minta tanggapan. Kemarin kan Pak Presiden sudah vaksinasi. Ada juga influencer Raffi Ahmad yang kemudian ternyata jadi ramai karena malamnya ketahuan party tanpa menggunakan masker. Yang kemudian jadi pertanyaan masyarakat, ini jadi ada pro dan kontra. Ada yang kemudian menyalahkan Raffi Ahmad, ada yang membela. Yang membela bilang, loh kan sudah divaksin, tidak apa-apa dong. Tepat atau tidak Pak Zubairi? Salah sekali, karena sebagai contoh paling jelas sekarang ini di Israel sudah beberapa juta, tapi pada waktu 1 juta pertama divaksinasi, itu mereka menemukan 240 orang terinfeksi setelah vaksinasi. Mengapa bisa demikian? Karena terinfeksinya pada hari-hari pertama setelah vaksinasi. Padahal vaksinasi kan terdiri daripada 2 suntikan. Suntikan pertama itu baru memberi perlindungan 2 minggu, itu pun baru 50%. Suntikan kedua baru memberikan perlindungan yang optimal itu setelah 1-2 minggu. Jadi minimal 3 minggu, rata-rata 4 minggu setelah vaksinasi pertama itu baru bisa memproteksi, melindungi terhadap penularan. Nah, kalau yang baru 1 hari sudah begitu ya, kalau tertular ya bisa banget tertular. Oke, nah itu yang harus diluruskan ya. Sudah divaksin belum tentu langsung ada perlindungan terhadap badan. Nah, yang jelas bahwa sesudah vaksin tetap harus menggunakan masker dan taat protokol begitu ya Pak ya. Tapi apakah ketika nanti imunitas sudah terbentuk, seseorang yang sudah divaksin ini benar-benar bisa kebal dan tidak menularkan terhadap orang lain? Karena yang kita baca hari ini, Pak Menkes punya
rencana untuk memberi semacam sertifikat untuk orang yang sudah vaksinasi sehingga tidak perlu tes PCR lagi kalau bepergian. Tepat atau tidak? Iya, begini, sebetulnya data dan ilmu mengenai penyakit ini terus berkembang. Jadi kalau sudah divaksinasi tentu diharapkan akan kebal terproteksi. Kalaupun tidak kebal total, maka kalaupun terinfeksi penyakitnya akan ringan. Berapa hari yang lalu ilmuwan dari Amerika menyampaikan bahwa kalaupun terproteksi itu seluruh badan kita terlindung. Namun ada sebagian dari saluran nafas yang imunitasnya tidak sampai. Jadi ada kemungkinan kecil, walaupun kecil, berisiko bisa menularkan walaupun yang bersangkutan tidak sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kita inginnya menghentikan pandemi. Kalau bisa hilang, kalau nggak bisa ya sampai endemik saja. Ini tidak bisa tercapai hanya dengan vaksinasi saja. Jadi walaupun sudah vaksinasi sampai dengan setahun lagi pun kita harus mempraktekkan perilaku hidup sehat, selalu keluar rumah pakai masker dan seterusnya. Ya, oke. Kang Emil, ini kan sudah ada pernyataan tidak hanya dari Pak Zubairi hari ini bahwa setelah vaksinasi tetap harus taat protokol kesehatan. Ini yang tampaknya masih banyak masyarakat sulit menerima karena buat apa divaksin kalau masih tetap harus taat protokol 3M. Bagaimana cara Anda dan teman-teman di Jawa Barat untuk memastikan kampanye ini nyampe ke masyarakat? Ya, tadi di setiap doorstop saya sampaikan, karena saya kan jadi relawan vaksin. Jadi di tubuh saya ini udah 2 kali disuntikan dosis. Saya sampaikan bahwa penyuntikan pertama itu baru pengkondisian. Jadi apalagi baru pengkondisian sudah euforia, badan kita masih belum imun. Nah kemudian 14 hari kemudian disuntik kedua. Itu pun antibodi belum banyak muncul karena sedang dirangsang oleh suntikan kedua. Nah hasil penelitiannya tadi bahwa munculnya antibodi itu adalah 3 bulan yang paling optimal setelah penyuntikan kedua. Nah bahasa inilah yang saya terus sampaikan bahwa imunitasnya nggak langsung muncul setelah 1 hari disuntik, tapi 3 bulan setelah suntikan kedua. Dan bahasa saya adalah jangan euforia, seperti Raffi Ahmad tadi ya, jangan. Nah, terus ada yang nanya, Pak kan Bapak sudah divaksin 2 kali, sudah 3 bulan imun, kok masih pakai masker? Saya bilang, saya kan menghormati orang yang belum divaksin, kira-kira begitu. Sehingga, dan orang belum tentu tahu kalau kita sudah divaksin, apakah dia karena tidak disiplin dan sebagainya. Jadi artinya sampai sebelum proklamasi pandemi ini berakhir ibaratnya begitu, sebelum proklamasi itu kita terus 3M. Artinya sambil divaksin, pola-pola 3M ini masih menyertai kita sampai dinyatakan pandemi terkendali berakhir. Saya kira itu, dan saya bikin video sendiri. Besok saya posting wawancara saya dengan Ariel karena interaksi followernya banyak. Intinya sebulan ini Mbak, sebelum warga umum yang disuntik vaksin, kami akan jor-joran berinvestasi di edukasi, mumpung vaksinasi masih kepada tenaga kesehatan dan TNI Polri. Saya kira Jawa Barat akan memaksimalkan itu. Pertanyaan yang sama nanti akan saya tanyakan kepada Mas Emil dan Pak Nurdin sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.